Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi dengan bab yang sama, tetapi dengan subbab yang berbeda. Nah, kalau kemarin kita sudah bahas mengenai atmosfer, nah sekarang kita akan bahas mengenai litosfer. Nah, jadi apa sih sebenarnya litosfer itu? Apakah litosfer itu mempunyai lapisan-lapisan juga seperti atmosfer? Nah, nanti akan kita pelajari lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Jadi, Miss harap kalian memperhatikan dan mencernanya dengan baik. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai litosfer. Jadi, sebenarnya apa sih litosfer itu, Miss? Nah, jadi litosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi. Nah, mudahnya bisa dipahami bagian padat dari bumi. Nah, gitu ya. Nah, litosfer sendiri terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Perlu kamu ketahui nih, lapisan-lapisan litosfer itu saling menyatu dan mereka dipisahkan oleh hidrosfer. Nah, jadi apakah si hidrosfer ini jahat karena sudah memisahkan lapisan-lapisan dari litosfer? Nah, jadi hidrosfer itu memisahkan antara lapisan litosfer yang satu dengan yang lainnya yang mengakibatkan adanya material panas yang membuat permukaan di tiap bagian litosfer itu berbeda-beda. Nah, jadi dia mempunyai fungsinya sendiri tuh. Adanya perbedaan permukaan dari tiap lempengan di litosfer itu terbagi menjadi dalam dua teori yang bisa kita pelajari nanti, yang akan kita bahas selanjutnya di slide-slide berikutnya. Di slide kedua, kalian bisa melihat bagian atau lapisan-lapisan dari litosfer. Nah, terlihat jelas pada gambar yang mana bagian inti dalam, inti luar, mantel bumi, dan kerak bumi. Itu bisa kalian lihat pada gambar sudah jelas tertera ya. Oke, kita bahas mengenai inti bumi. Nah, inti bumi ini merupakan salah satu lapisan dari bumi yang menjadi pusat segala yang ada di bumi. Nah, letaknya itu berada di tengah-tengah bumi ya. Dalam lapisan inti bumi dibagi menjadi dua dia. Yang pertama adalah lapisan inti bagian dalam dan yang bagian luar. Nah, jadi struktur dari inti bumi bagian dalam, pada lapisan inti bumi bagian dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi dengan kedalaman mencapai 5.200 km dari kerak bumi. Ya. Nah, jadi diameter bagian dalam bumi seperti yang bentuknya seperti bola ini bisa mencapai 2.400 km dan dia punya suhu sebesar 4.500 derajat Celcius. Nah, jadi inti bumi ini kategori sangat panas ya. Nah, pada struktur lapisan tersebut memiliki material yang serupa dengan meteorit logam yang tersusun atas besi dan nikel. Nah, itu struktur dari inti bumi. Nah, dari hasil penelitian para peneliti dari ahli geofisika, para peneliti mengambil hipotesis jika inti bumi itu tersusun atas material yang bersifat keras. Nah, lalu untuk lapisan bagian luar atau lapisan inti bagian luar merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah. Ketebalan lapisan inti bumi ini setebal 2000 km. Jadi, ia memiliki kepadatan yang sangat padat walaupun terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair. Nah, lapisan luar inti bumi ini memiliki suhu mencapai 3.800 derajat. Ya kan? Nah, lapisan inti luar ini berupa cair dan bersih besi dan nikel. Nah, mantel bumi atau biasa disebut sebagai lapisan selimut bumi, ya kan? Nah, jadi
posisi atau letak dari mantel bumi ini berada di atas inti bumi, ya kan? Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan terbesar. Sebagian besar massa bumi berada di dalam lapisan selimut. Nah, jadi mantel bumi ini dia merupakan massa cair liat dan sangat panas, terdiri dari silisium dan magnesium. Nah, jadi mantel bumi ini berada di bagian atas inti bumi dan menempati 66% dari massa bumi. Nah, artinya kalau misalnya satu bumi ini kita anggap 100%, nah jadi porsi atau bagian dari mantel bumi ini lebih dari setengahnya ukuran dari bumi, yaitu 66%. Dan dia juga memiliki massa jenis 4,5 gram per cm kubik. Nah, suhu pada selimut bumi ini atau mantel diperkirakan mencapai 3000 derajat Celcius dan ketebalannya sekitar 2900 km. Nah, lalu lapisan yang paling terakhir itu ada namanya kerak bumi atau kulit bumi. Nah, jadi kerak bumi ini dia membentang di atas mantel bumi atau posisinya berada di atas selimut bumi. Nah, kerak bumi ini punya ketebalan antara 5 sampai 70 km dan merupakan lapisan tanah dan bebatuan. Nah, jadi kerak bumi ini posisinya berada di atas tanah, mulai dari tanah itu sampai ke atas, misalnya pegunungan, bukit. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kerak bumi ya. Nah, jadi kerak bumi ini berupa massa padat yang terdiri dari silisium dan aluminium, berupa batuan asam dan basa. Nah, kalau tadi kita bicara selimut bumi itu dia punya porsi 66%. Nah, kalau dia kerak bumi, ia hanya menempati sekitar 0,5% dari massa total bumi gitu. Nah, kulit bumi dalam bentuk padat selalu bergerak dan mengapung di atas cairan magma. Nah, makanya kalau kita telusuri lagi di zaman dahulu sebenarnya Indonesia ini dulunya itu tidak banyak sekali pulau-pulau seperti sekarang ini. Nah, tapi semakin berjalannya waktu, ada pergeseran lempeng di bawah tanah, maka terjadilah pemisahan daratan. Misalnya dulu dulu Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu adalah bersatu, mereka jadi satu daratan. Nah, sekarang kan terpisah, ya kan, terpisah oleh hidrosfer. Maka di awal tadi sudah Miss katakan bahwasannya litosfer ini dia dipisahkan oleh si hidrosfer kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau contohnya tadi Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera ini dulu bersatu, nah akibat ada pergeseran lempeng dan segala macam yang terjadi di hidrosfer, maka sekarang Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu terpisahkan oleh si hidrosfer, maka di situ akan ada lautan yang memisahkan. Nah, seperti itu kiranya mengenai kerak bumi. Lalu kerak bumi itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada namanya kerak benua dan yang kedua adalah kerak samudra. Nah, jadi kerak benua ini dia membentuk daratan dengan kedalaman antara 30 sampai 50 km. Ya. Di beberapa tempat hanya mencapai 20 km atau menyembul ke atas permukaan hingga ketinggian 65 km. Ya, biasanya lapisan benua ini juga dikatakan sebagai lapisan granitis karena batuan penyusunnya terutama dari batuan yang berkomposisi granit seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kerak samudra. Kerak samudra ini berada di bawah permukaan laut, lebih tipis dengan ketebalan berkisar antara 5 sampai 15 km. Nah, kerak samudra ini tersusun oleh mineral yang kaya akan silika dan magnesium yang disebut sima.
Biasanya lapisan samudra ini atau kerak samudra disebut juga lapisan basaltis karena batuan penyusunnya terutama berkomposisi basalt. Lalu adapun pembentukan dari muka bumi itu memerlukan dua jenis tenaga. Yang pertama adalah menggunakan tenaga endogen dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Apa sih tenaga endogen dan eksogen? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi tenaga endogen itu suatu tenaga yang berasal dari dalam bumi. Nah, kalau misalnya simpelnya kira seperti ini, kalau tenaga endogen itu berasal dari dalam bumi, kalau dia eksogen itu berasal dari luar bumi, seperti itu ya. Nah, tenaga endogen ini mampu menggerakkan kerak bumi, baik kerak benua ataupun kerak samudra. Nah, tenaga endogen mempunyai sifat membangun karena mampu membentuk suatu lipatan dan patahan pada kerak bumi yang sehingga muncul pegunungan dan perbukitan. Nah, itu salah satu fungsi dari tenaga endogen. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tenaga endogen ini meliputi gerak tektonik. Nah, gerak tektonik ini adalah tenaga dari dalam bumi yang dapat menyebabkan terjadinya pergerakan lapisan kerak bumi secara vertikal naik turun atau horizontal kiri dan kanan dan retakan. Itu adalah gerak tektonik. Oke, gitu ya. Agak susah ngomongnya. Nah, lalu tenaga endogen juga berupa vulkanis. Nah, vulkanis ini dia pergerakan magma yang ada di dalam sebuah pegunungan seperti itu. Misalnya ada gunung meletus. Nah, itu merupakan suatu tindakan dari tenaga vulkanis. Dan yang terakhir adalah gempa bumi ya. Kalau gempa bumi misalnya kalian sudah pernah tahu dan pernah bisa merasakan sendiri. Nah, selanjutnya tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, sifatnya merusak atau merombak permukaan bumi yang sudah terbentuk oleh tenaga endogen. Nah, tenaga eksogen juga mengakibatkan bentuk-bentuk muka bumi. Nah, tenaga eksogen ini berasal dari tenaga air, angin, dan organisme yang menyebabkan terjadinya proses pelapukan, erosi, denudasi, dan sedimentasi. Nah, contohnya itu seperti bukit atau tebing yang terbentuk hasil tenaga endogen terkikis oleh angin sehingga dapat mengubah bentuk permukaan bumi. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tenaga endogen ini dia meliputi pelapukan, pengikisan, dan sedimentasi. Nah, kalau dia pelapukan itu adalah penghancuran batuan dari bentuk gumpalan menjadi butiran yang lebih kecil, bahkan menjadi hancur atau larut dalam air. Nah, jadi proses pelapukan dapat dikatakan sebagai proses penghancuran massa batuan melalui media penghancuran. Misalnya bisa dari sinar matahari, air, reaksi kimiawi, ataupun kegiatan makhluk hidup atau organisme. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau untuk pengikisan itu biasa disebut dengan erosi juga sama ya. Nah, jadi antara erosi dan pelapukan itu hampir mirip. Tapi yang membedakan adalah kalau dia erosi atau pengikisan adalah pengikisan oleh media yang bergerak seperti air sungai, angin, gelombang laut ataupun gletser. Kalau dia erosi ini dibedakan oleh jenis tenaga perombaknya, yaitu erosi air, erosi gelombang, erosi angin, dan erosi gletser. Sekian untuk materi kita hari ini. Untuk materi litosfer ini sebenarnya sangat banyak. Maka dari itu Miss mau membahas litosfer ini menjadi 2 bagian. Nah, ini bagian pertama dan minggu depan itu akan jadi bagian kedua dari litosfer. Nah, jadi Miss harap kalian bisa memperhatikan dengan baik, memahami dengan baik, dan yang selalu Miss ingatkan kalau misalnya kalian bingung ataupun ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Jangan hanya diam, karena kalau kalian diam, Miss anggap sudah paham dan sudah mengerti.
Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.